Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, update hari ini spesial ya. Saya ditemenin sama anak teman-teman ya, karena dia tadi tidur terus kebangun ya, mintanya digendong nih. Jadi begini guys ya, ya udahlah, mumpung bisa nih kita sambil kasih quick update kali ya ke teman-teman sekalian. Tadi saya udah tanya juga nih di Telegram, bentuknya polling ya. Jadi pilihannya ada SUI, BNB sama PP. Ternyata 49% milihnya SUI untuk saya updatekan. Dan sebenarnya susah juga ya, karena Bitcoinnya itu masih di fase boring guys. Jadi kita ngeliat pergerakan yang terjadi beberapa hari terakhir itu masih sejalan dengan update live streaming yang kita lakuin sekitar kemarin. Ya, tepatnya sih kemarin malamnya teman-teman ya. Dan saya belum tahu nih, kayaknya belum nyampe 1000 likes ya. Coba lihat dulu kepo teman-teman. Ya kan kalau belum nyampe 1000 likes kan kita nggak live lagi nih ya. Mudah-mudahan deh video ini ya, video yang ini nih ya, yang Bitcoin ya 750 likes lagi deh ya. Kalau misalnya achieve 750 likes button, boleh deh kita live streaming lagi sekali lagi ya. Momen mungkin sebelum FOMC. Oke, bakal seru tuh kayaknya. Oke, anyway guys, so kita langsung aja update ya untuk progres perkembangan daripada Bitcoin. Ini Bitcoin kalau kita lihat so far ya, dari segi ETF inflow itu sebenarnya kalau saya ngelihatnya sih biasa-biasa aja ya. Money flow-nya nggak secara signifikan banget teman-teman, tapi nunjukin kalau demand-nya itu masih ada dan aktivitasnya masih jalan. Tapi yang lebih gokil guys, kalau kalian ngecek Ethereum itu masih strong banget guys ya untuk ETF-nya ya. Jadi so far kita ngelihat kalau market itu somehow shifting dari segi behavior, dan kelihatannya mulai ada berani betting di altcoins. Jadi kebetulan pilihannya teman-teman SUI kan ya. Hari ini ada berita menarik nih seputar SUI. Ya, ini adalah berita yang menurut saya cukup penting buat kalian para holder SUI, supaya kalian tahu juga dari segi pertumbuhan atau perkembangan fundamentalnya gimana gitu ya. Menurut saya ini cukup krusial gitu. Tapi before kita ngomongin ke sana, kita kasih update dulu ke teman-teman ya soal Bitcoin-nya guys. Jadi Bitcoin kemarin banget kalau kita lihat ya kondisinya tadi malam itu kan akhirnya kita ngeliat dia retrace nih atau koreksi gitu ya pada saat hari Senin. Dia drop sekitar $1,988. Saya inget banget ada yang lagi nge-short ya during live streaming saya. So congratulations buat dia karena dia dapat shortnya gitu. Saya sih nggak dapat shortnya ya, tapi beberapa long position yang sebelumnya saya execute itu udah ter-exit lah dengan proper ya. I think I have a very nice profits ya dari beberapa trade setup itu, termasuk salah satunya TRX yang performance-nya luar biasa hari ini lawan arus guys ya. It's very very amazing. Dan by the way itu semua di post di SAG juga. Jadi prosesnya dari create setup sampai eksekusi dan maintain-nya semua ada di sana. Nah, ini kalau kita lihat Bitcoin-nya, apa yang terjadi? Ya, kenapa kemarin bisa koreksi kayak gitu? Salah satu triggernya itu sebenarnya kalau kita lihat berita guys, ternyata atas respon ya daripada US terhadap Rusia gitu. Jadi si Trump itu kemarin ngasih komentar kalau dia lumayan kecewa ya sama si Putin, gara-gara Putin kayaknya ngelakuin serangan lagi ke Ukraine atau Kiev gitu. Jadi bisa dibilang punishment dari Trump adalah dia bilang dia mau mempercepat tarif yang harusnya ditunda selama sekian puluh hari ke depan, kira-kira begitu. Dan itu terhadap Rusia. Jadi begitu trigger berita itu yang bikin market retrace atau koreksi gitu. Nah kalau hari ini gimana gitu kan? Kalau hari ini kita ngelihat sebenarnya dari segi market fine-fine aja ya. Kita ngelihat ini mungkin lebih kepada follow up atas fearful aja sih yang berlangsung sepanjang pergerakan market kemarin gitu. Karena kalau saya lihat dari segi data ekonomi, apakah ini gara-gara JOLTS job opening? Maybe ya, karena kalau kita lihat dari segi data JOLTS hari ini yang dirilis itu bisa dibilang agak jauh di bawah ekspektasi, bahkan di bawah forecast ya maksudnya. Jadi kalau kita lihat previously 7,7 million, sekarang di 7,43 million. Dropnya itu sekitar lebih kurang saya bisa bilang around 300k ya, I think ya, almost 300k. Tapi CB consumer confidence-nya bagus gitu. Jadi kita bisa bilang sebenarnya dari segi data itu relatif mix.
Cuman Jobs Job Opening yang dirilis itu kan periode bulan Juni, jelas dong bisa saja memberikan dampak pada ADP non-farm employment, dan juga lebih penting lagi adalah pada data non-farm payroll dan juga unemployment rate yang akan dirilis pada akhir minggu nanti, lebih tepatnya di hari Jumat ya. Jadi kalau misalkan benar sesuai ekspektasi angkanya turun, unemployment rate-nya kembali naik, ya pada dasarnya ini memang merupakan pertanda sih kalau The Fed itu harusnya melakukan rate cut lebih early. Nah, cuman responnya market itu sebenarnya nggak directly terhadap Bitcoin, tapi respon market itu sebetulnya terhadap S&P 500 dan juga terhadap Nasdaq. Jadi kalau kita ngelihat after release data tadi di Jolts Job Opening itu, ya bisa dibilang New York Open itu disambut dengan retracement atau correction. Padahal kalau kita lihat ya dari segi yang lain nih faktornya teman-teman, seperti misalnya contoh, ya it may take more tariffs to get China to change. Ini kata Secretary Bessent. Tapi Trump bilang katanya Xi itu mau ketemuan. Ya, dia mungkin akan ketemu sama Presiden Xi Jinping sebelum akhir tahun. Ya, ini menyambut respon atas sama-sama kesepakatannya. Sama-sama kesepakatannya ya terkait dengan, nah ini nih ya, saya udah bilang tadi ya, data ini efeknya juga ya teman-teman, secara tidak langsung. Di jam 12 lewat 30 menit, itu statementnya Trump ya, katanya mengubah deadline terhadap Rusia 10 hari dari sekarang untuk masalah tarif. Habis itu oil langsung meletus. Tapi nggak lama setelah itu kita ngelihat ya Trump dia bilang begitu ya, Trump kasih Rusia waktu 10 hari untuk agreement sama Ukraine. Ya, suka-suka Trump deh ya teman-teman sekalian ya. Intinya secara implikasi ke market kita udah lihat tuh S&P 500 responnya itu malah negatif. Karena mungkin dianggapnya, kalau kita bilang ya, ibaratnya dianggapnya adalah wah, tarif bakal diterapin lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Nah, dengan demikian market beranggapan bahwa ini adalah sentimen yang relatif kurang begitu baik terkait dengan inflasi. Ya, lebih kurangnya kita bisa bilang seperti itu. Ya, tapi in the end teman-teman sekalian ya, apa yang terjadi hari ini saya rasa triggernya juga dari sana gitu. Dan ini kan udah duluan. Dari sekitar jam 9 ya, jam 10 itu udah mulai turun duluan teman-teman. Jadi kalau kita ngelihatnya kondisi kayak begini, kita bisa bilang ini udah relatif mendapati sentimen negatifnya bahkan sebelum berita tadi keluar gitu kan. Ya bagi saya sih, saya ngelihatnya ini adalah part of the retracement untuk S&P 500 nih. Specifically kalau kalian lihat time frame besar kayak 4 jam itu ya technically it's just part of the retracement gitu. Nggak jauh beda lah dengan analisis lama saya ya. Kita ngelihat dia testing 79%, holding, and then mantul, and then dia create higher high. Kalau misalnya dia turun gimana? Ya sama aja. Probably kita ngelihat dia retrace dulu. Minimal 62%, atau di zona itu memang terdapat SMR juga. Jadi jatuhnya ini adalah confluence gitu kan. Wajar nggak kalau dia retrace dulu? Wajar. Tinggal pertanyaannya adalah gimana Bitcoin nyikapinnya gitu. Karena Bitcoin so far sejauh mata memandang ini momennya super boring guys ya. Jadi balik lagi ya, kalau kalian ingat nih waktu live session sekitar yang di sini Busy Week for Wall Street, kalian pasti ingat dong saya ada tulisin ini guys, yaitu CME Gap ya. Jadi kita udah bahas soal CME Gap. Dan gap itu benar-benar ke-fill ya per kemarin sebetulnya. Per hari ini jatuhnya udah masuk ke dalam retracement. Pasti kalian masih ingat kan? Ini baru masih fresh ya saya jelasin di live streaming pada saat hari Minggu kemarin ya. Bukan Minggu ya, Senin siang kemarin ya teman-teman sekalian. Jadi saya rasa kalau kita ngelihat dari segi market, ini benar-benar mirip lah ya habitnya pada umumnya during summer holiday, yaitu boring, menunjukkan ada indikasi ada harapan, tapi setelah harapannya sudah mulai mencuak ya, kembali akhirnya malah jadi harapan palsu gitu kan. Ternyata marketnya balik konsolidasi lagi gitu. Lalu apa yang harus dikhawatirkan? Sebenarnya kalau saya ngeliat konsolidasi kayak begini sih, buat saya nggak ada masalah sama sekali ya. Justru dia konsolidasi itu bagus. Satu, kita ngelihat reactionnya itu oke banget. Kalian pasti masih ingat dengan chart ini yang saya tunjukin beberapa hari terakhir, yaitu bagaimana exponential moving average 21 itu fungsinya sebagai kunci untuk supportnya. Dan hari ini aja, atau bahkan per besok mungkin ya, ini jatuhnya udah nempel lagi guys dengan si exponential moving average 21.
Tinggal pertanyaannya adalah reaksinya gimana. Begitu dia testing ke situ, langsung membal nggak? Kalau misalnya langsung membal, confirming ada market structure shift di lower time frame, kita tetap harus berasumsi bahwa market anytime soon itu bisa aja breakout dan rally. Ya, lebih penting lagi begini guys, konteksnya. Satu, kita memiliki yang namanya liquidity sweep di sini, right? Kedua, kita memiliki yang namanya potential market structure shift, karena ini sebenarnya memang ambigu ya antara dia valid break atau tidak gitu. Di sisi lain, kalau kalian menghubungkan trend line terus kalian beranggapan bahwa all of this movement technically ngebentuk semacam, I don't know ya, you can call this as maybe it's a falling wedge ya, more or less kayak begini gitu kan. Valid nggak? Valid juga ya. Tuh, lihat dari perspektif time frame 4 jam, is it valid? Yes, valid juga gitu, more or less teman-teman. And maybe this could be just the retest ya terhadap si trend line tersebut gitu kan. Tapi lebih penting lagi adalah kalau kita anggap ini sebagai initial move-nya after dia mengalami liquidity sweep, itu artinya ada budget liquidity, price going up, creating higher high. Apa yang terjadi hari ini menurut saya adalah proses meliquidate aja. Jadi nurunin lagi-lagi penumpang terhadap para pelaku pasar yang melakukan leverage long position terhadap Bitcoin ataupun terhadap altcoins. Jadi saya tadi ngelakuin research juga, kalau saya lihat hari ini yang kena liquidation itu ya lumayan ya teman-teman sekalian gitu. Overall kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir itu sekitar 400 juta dolar. So not bad. Dan obviously dominannya adalah long gitu kan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang secara risk management mereka nggak bagus, maintain positionnya itu bisa dibilang cenderung agresif, cenderung liquid levelnya tuh cenderung dekat gitu. Ya technically kita tahu ya mereka ini adalah sasaran-sasarannya gitu. Jadi kalau market sebenarnya udah lagi konsolidasi nih, kalau saya bilang menunggu NFP, menunggu FOMC, udahlah ya, nggak perlu terlalu banyak berspekulasi teman-teman. Pada akhirnya ya ini yang jadi sasaran empuk adalah orang-orang itu gitu ya kan. Dan kalau kita lihat apakah ini adalah part of the retracement, I could say so guys ya, saya bisa bilang demikian. Lihat lagi prosesnya, it is a nice push to the upside. Technically ini adalah initial move-nya. Ini kan bisa jadi ABC corrective wave doang. Jatuhnya begini guys. Tuh. Ya, even so kita ngelihat dia boring on the daily perspective. Saya sih merasa kita tetap harus punya pandangan atau harus berani sedikit lebih berspekulasi mengatakan bahwa secara bias kita itu mungkin overall still bullish gitu ya. Mungkin kita ngelihat kapitulasi yang berlangsung di 3 hari yang lalu itu udah cukup banget untuk meliquidate secara masif. And then as per today, ini hanyalah merupakan pancingan untuk membuat orang berpikir bahwa ya, we still can see Bitcoin creating lower low. Padahal faktanya para institution aja tetap dalam kondisi build up. Ya, mereka tetap akumulasi gitu. So, saya pikir kalau misalkan pun seandainya kita mengatakan seperti itu atau memperkirakan seperti itu, memang positifnya adalah secara keseluruhan memang trennya masih valid gitu. Kalau saya bilang trennya udah bearish, menurut saya ini terlalu dibuat-buat ya. Artinya kita terlalu berspekulasi, jauh malah spekulasinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena structure wise everything still looks bullish to me. Oke, jadi it's just a matter of time until accumulation phase-nya udah beres. Kalau accumulation phase-nya beres, mungkin di sini juga merupakan proses dia menemukan potential area higher low-nya. Mungkin ya kita testing kan bisa aja di level Quasimodo ini guys tuh. Ya, so technically kita ngelihat ini kan Quasimodo low, lower low, and then upaya dia untuk menciptakan higher high, tergantung ya kamu ngelihat perspektifnya, subjektifnya kayak gimana ya kan. Tapi di saat yang sama jelas ini adalah support resistance-nya. So if we can hold this range, katakanlah dia seperti ini terus dia madu mantul, gak ada masalah bagi saya. Ya, menurut saya sih triggernya atau katalisnya harusnya akan bergantung terhadap FOMC besok malam. Ya, jadi stay safe buat teman-teman yang still ongoing trading. Itu sedikit message dari saya. Nah guys, berbicara soal SUI ya, I think I found something interesting on SUI. SUI so far on the daily perspective secara trend relatively bullish, berusaha untuk break dari previous high point, but then dia failed. Ini kalau kalian ingat merupakan gambar
the famous pancingan gambar pancingannya, tapi ini udah lama banget sih teman-teman sekalian ya. But anyway, kalau kita lihat dengan SUI sebenarnya creating a bearish engulfing di closing kemarin, itu memang merupakan sign kalau dia harus ada retracement dulu. Nah, yang menarik dari SUI adalah kita menemukan dia testing berpotensi ya, testing ke level fair value gap. As per today, kita ngelihat dia juga testing terhadap exponential moving average 21. Salah satu exponential moving average yang sebetulnya bisa kita jadikan sebagai acuan level support. Dan kondisinya teman-teman, apakah ini bearish? To be honest ya, secara sentimen bagus banget. Oke, pertama SEC itu sempat memberikan approval untuk beberapa crypto index yang dijadikan sebagai golongan ETF-nya si Bitwise, dan nama SUI itu adalah salah satunya dari 10 crypto index fund itu. So kalau kita lihat di sini yang termasuk apa aja, ada Cardano, SUI, Chainlink, Avalanche, Litecoin, Polkadot. Ya ini nama-nama koin lama teman-teman. Tapi memang secara porsi setahu saya sih nggak gede-gede banget. Ya sekitar I think 90%-nya bahkan di Bitcoin. Jadi kayak ini sedikit aja gitu. Cuman tetap it's still a good sentiment gitu ya untuk mengundang lebih banyak exposure. I think it's what we need for now. Kalau misalnya teman-teman lagi nge-hold coin tapi bingung gitu kan, kayak fundamentally-nya gimana, apakah ini koin beneran bagus gitu kan. Well, at least this one could be a sign kalau SUI somehow dipertimbangkan lah sama institusi. Jadi kita anggap adopsi institusinya itu real, kira-kira seperti itu. Nah yang kedua, menurut saya ada perusahaan lumayan berani ya. Ini beritanya masih fresh, masih hangat guys. Yaitu Mill City Ventures ya. Bets big on blockchain with $400 million. SUI Treasury Strategy. Jadi kita ngelihatnya, ini secara gampang ya teman-teman ya. Tadi sih saya udah baca-baca, sebenarnya udah ada postingan juga teman-teman nih di Advance Group ya. Sorry, ini dia nih. Ya, di Advance Group udah ada postingan juga. Jadi saya udah jelasin kalau institusi masuk gede gitu. Mill City Ventures ini technically ngejadiin SUI itu udah kayak MicroStrategy guys ya. Bedanya MicroStrategy belinya Bitcoin, kalau dia belinya SUI. Apakah spekulatif? Maybe. Kita nggak tahu gitu. Cuma salah satu yang menarik adalah flush untuk long position udah terjadi. Ya ini kalau kita lihat apa yang membuat SUI turun, technically salah satunya adalah itu gitu ya. Ini triggernya teman-teman sekalian. So correction itu sekaligus untuk ngeberesin long liquidation yang mungkin terlalu heavy terhadap si SUI token itu sendiri. Nah jadi kalau kita lihat ya, ini kan baru satu ya yang ngambil SUI sebagai strategic reserve-nya dia. Apakah nanti akan ada lagi? Kita belum tahu. Tapi yang pasti ketika sudah ada yang jadi pioneer-nya, itu berarti beberapa altcoins lainnya pun sangat memungkinkan loh menjadi pilihan daripada perusahaan-perusahaan untuk bet juga. Ya kan? Nah, kalau misalkan institutional udah mulai main, guys, lihat. Sebelumnya kita udah pernah ngomong ya, bahwa pada akhirnya bagaimana sebuah cycle itu ditandai sudah masuk ke fase bubble atau sudah masuk ke puncak dari bull cycle adalah ketika ada pemain baru yang duitnya itu masuknya bukan ke Bitcoin, tapi masuknya ke altcoins. Jadi mereka seneng dan mau berspekulasi. Tapi mempertimbangkan kalau mereka belinya Bitcoin, harganya udah ketinggian. So technically institution juga gak semuanya sama ya, seperti smart money pada umumnya. Malah ada tendensi institution itu juga bisa kayak retail. So dengan mereka beli SUI, saya nggak ngerti kan apa alasannya kenapa mereka beli SUI gitu. But ya, yeah, they have their own reason. Cuman untuk itu kita bisa berterima kasih. Karena itu artinya mereka bisa ningkatin exposure. Ya, nah note dulu teman-teman, nggak perlu FOMO. Oke, yang penting adalah sekarang kalian lihat dari segi price action udah ideal belum? Kalau price action menurut kalian ideal, kalau discount menurut kalian ideal, kalian pengen coba manfaatin, kalian pengen coba utilize, I think not so bad sih, karena kita ngelihat all of the progress so far untuk SUI relatif masih oke. Bahkan kalau kita lihat secara berdetail ya teman-teman, ini fair value gap kebentuk di sini. Filled and then respected, langsung rebound. Oke, nah per hari ini kita ngelihat dia retest terhadap fair value gap itu. Belum tahu sih closingnya akan seperti apa, tapi somehow kalau dia react dari exponential moving average 21 dan dia mantul closingnya bullish, itu bagus banget. Itu merupakan pertanda ada potensi dia creating yang namanya zona higher low. So
tolong jangan dilihat ya teman-teman, itu bukan merupakan signal. Tapi begini ya cara pandang saya teman-teman sekalian, biar lebih enak aja, kamu tanyakan dulu ke diri kamu, do you agree kalau ini saya bilang higher high? Kalau kalian bilang iya kok, kita agree itu adalah higher high, maka Anda harus mempertimbangkan bagaimana jika zona itu berpotensi jadi higher low. Maybe karena trendline ini, yaitu jadi satu pertimbangan teman-teman. Yang kedua, kalau kita lihat, teman-teman kalau belajar pattern, kalian pasti tahu ini adalah pattern bullish. Namanya itu adalah bullish QM pattern atau Quasimodo pattern. Ya, I think one of the famous pattern karena secara pola dia itu pergerakannya mirip sama yang namanya inverted head and shoulders. So kalau saya munculin di sini, kamu bisa lihat ya. Nih, teman-teman sekalian. Mirip kan secara pola gitu. So dia creating yang namanya low, ada lower low, ada higher high, which is kayak gini. Baru kemudian ini potential menjadi buying signal gitu. Nah, kita ngomong probabilitas aja deh ya. Kita bukan ngomong soal prediksi, kita bukan ngomong soal kepastian gitu. Tapi kita ngomong soal probabilitas. Berdasarkan polanya, berdasarkan strukturnya, kalau teman-teman ngerasa bahwa somehow probability yang ditawarkan oleh Sui untuk dia rebound dari zona ini itu adalah probabilitas yang cukup tinggi, maka bagi saya ngelihat kondisi begini, not so bad ya, bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman manfaatkan gitu. That's why saya tadi sebenarnya ada ongoing position. Ya ini bisa spot, bisa futures juga. Intinya kita coba untuk betting di SWI dengan berbagai sentimen positif tersebut. Jadi kita mempertimbangkan, I think this could be a very good zone untuk dia potential reboundnya. Ya, pertimbangan lainnya adalah kita punya Fibonacci. So kalau kalian pakai Fibonacci dari sini, ya low ke swing high. Yang saya dapatkan adalah kita mendapati zona 70% retracement. Jadi menurut saya dengan dia created higher high ini, lalu dia discount saya senilai 70%, buat saya not so bad lah ya. Boleh lah ya kita mempertimbangkan untuk betting di situ. Nah, mitigasi resikonya gimana? Kalau seandainya saya salah, maka saya akan respect dengan trading plan ini. Jadi saya mempertimbangkan untuk cut loss atau reduce position, atau kalau misalkan teman-teman trading swing ya di futures market, mungkin dari awal udah boleh mempertimbangkan gitu. Jadi kayak kita bilang ini adalah stop loss placement saya, risknya diatur dari awal. Ini by the way fitur yang keren banget nih. Nanti saya bakal bikinin video tutorialnya teman-teman ya, atau video study time-nya untuk ngebahas tentang position sizing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman seandainya nih Anda punya capital berapa? Misalnya capital teman-teman adalah $10.000. Wah, untuk transaksi di SWI, aku lihat kan ini swing ya. Dia punya setup kelihatannya bagus ya. Untuk potensi kita segini tuh masih oke banget gitu. Nah, misalkan teman-teman nih, andai kata ya, modalnya 10.000. Risknya kamu berapa? Misalnya risknya kamu adalah 1-2%. Itu berarti kita berasumsi loss-nya kamu maksimal itu adalah 100 sampai dengan $200 guys. Andai kan kamu ngambil $200 gitu, oke deh, aku risking di sini $200 gitu kan. Ya, kita risking di situ $200 gitu. Nah, menariknya ternyata bisa disetting di sini guys. Thanks banget buat member kita namanya MD ya, dia yang ngasih tahu. Jadi saya baru tahu juga hari ini guys ya. Udah pakai ini lama padahal. Nah, kalian tinggal tambahin tuh risknya berapa? $200. That's it. Oke, Anda klik OK. Di sini nih ya, di bagian kotak kecil ini nih, ini kan ada open PNL, ada QTY. QTY itu adalah kuantitas token, teman-teman. Jadi kamu beli 1146 token SWI. Ya, cara hitungnya begini. Ya, 1100, anggaplah 50 token biar gampang ya. 50 token SWI. Kamu kali nih dengan harga saat ini yaitu $3.85. Di sini dong harganya ya, $3.76 misalkan gitu. Nah, kamu berapa tuh modalnya teman-teman sekalian ya? Saya hitung dulu deh. Biar kita kasih tutorial singkat ya. $3.7 ya, $6 ya, $6. Bam. Nah, jawabannya adalah 4.324 teman-teman. Nah, 24.
aduh Vin nggak ada modal segitu, ya udah kamu pakailah tuh fitur leverage teman-teman. Kamu misalnya pakai fitur leverage itu, kamu kali 20 misalkan gitu kan, berarti modalnya atau margin modalnya itu kamu cukup dengan bagi 20 cukup dengan $200 guys ya, $216. That's it. That's your trade gitu loh. That's your transaction teman-teman sekalian. Bukan 4.324 kali 20 ya, tapi bagi 20 karena kita minjem. Ya, kita pinjem nih pakai fitur leverage ya. Kita pinjem pakai fitur leverage. Jadi modal kamu cuma $200 doang gitu. Kamu taruh di situ. Nah, seandainya turun secara value nih ya, kita hitung sama-sama teman-teman. Andaikan dia turun nih ke harga 3,58 ya. Harga 3,58. Berarti begini dong. Oke, ini dihapus dulu. Tab ya. 1.950 token turun ke harga 3, lebih kurang adalah 587. Nah, ya. Berapa tuh jadinya teman-teman? Kita hitung teman-teman. Kita hitung sama-sama. Ya, 3587 kalikan dengan 1.150 token. Jawabannya adalah salah teman-teman ya. 3,587 kalikan dengan 1.150 token. Jawabannya adalah 4.125 ya. 4.125. Nah, terserah mau leverage kali 20, kali 100, kali 1000 sekalipun, yang penting tokennya sama, yaitu 1.150 token, dan udah dihitungin nih ya, dihitungin sama TradingView tuh 1.146 alias 1.150 token. Nah, berarti kan sisa value uang kamu segini nih dalam bentuk 1.150 token SUI. Nah, kamu kurangin tuh ya, kamu kurangin yang tadi berapa tuh, 324, kamu kurangin dengan 4125. Berapa totalnya teman-teman? Tinggal dihitung sendiri tuh ya. Kalau kita lihat di sini ya, saya pakai kalkulatornya biar cepet ya, dikurang 125. Nah, jawabannya adalah rugi atau turun sekitar 199 atau setara dengan dalam kurung $200. Nah, teman-teman, begitu caranya. Jadi size posisinya adalah 1.150 token SUI. Masuk. Kalau dia turun nih, kena stop loss karena harganya di set di 3587, berarti kamu rugi mentoknya cuma $200. That's it. Itu risk manajemennya teman-teman. Nah, kalau profit gimana, Vin? Ya, karena ini 3,5-nya, berarti ya $200 kali 3,5. Jawabannya adalah $700. Contoh ya, saya open trade TRX, saya profit tadi 4,25R, berarti 4,25 kali dari resikonya. Anggap resikonya $100, berarti profitnya $425. Kalau resikonya $1.000, $4.260. Kalau $10.000, $42.600. Kira-kira begitu cara hitungnya teman-teman. Ya, nah dengan demikian, ya itu kalau menurut saya, ya itu kalau teman-teman mau manfaatin gitu. Dari segi risk, menurut kalian worth it nggak? Kemudian kalau kalian lihat dari segi struktur, kalian setuju nggak? Dari segi support and resistance, dari segi potential higher low-nya, kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, itu yang jadi pertimbangan kalian, ya berarti analisa kita sama gitu. Ya kamu analisanya kayak gitu, saya analisanya kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan kalian nggak agree, berarti kalian punya perspektif yang berbeda, analisa yang berbeda. Ya silakan aja di follow up sesuai dengan analisa memang masing-masing. Jangan ikut-ikutan saya. Ya kira-kira begitu penjelasan saya seputar SUI token. Ya semoga teman-teman cukup jelas untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Ini kebetulan aja ada opportunity-nya. Kedepannya saya nggak tahu ya bisa ada opportunity atau enggak. By the way si baby, wah full ya teman-teman. Betah dia kalau udah tidur sama bapaknya, dengar suara saya tuh betah guys. Yang pusing itu kalau udah lagi bikin video mau main tiba-tiba ya. Waduh. Oke, kira-kira mungkin itu dulu update-nya teman-teman. Don't forget to help me achieve 750 likes button. Kita ketemu lagi di next live session. Dan buat teman-teman yang nanya seputar SHG, kalian udah daftar, kalian akan di-invite before tanggal 1. So standby, nanti akan dikirim linknya sama admin. Oke? God bless to everybody. See you guys again in the next update guys. Cheers. Bye-bye.